Udah set. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di acara yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara Muhadharah Diniyah ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dan beberapa menit ke depan saya akan membahas tentang al-ghadab atau amarah. Apa yang dimaksud dengan amarah? Amarah yaitu karakter jiwa yang menyebabkan bergeraknya ruh dari dalam keluar karena penaklukan, yang mana sumbernya keinginan untuk membalas karena merespon sesuatu yang tidak diinginkan. Karena ketika sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, maka akan timbul di dalam hati kita itu kekecewaan, rasa kesal, rasa amarah. Dan ketika misalkan ada orang yang berbuat tidak sesuai dengan keinginan kita, menzolimi kita, terus berbuat jahat kepada kita, kita itu ingin membalas orang tersebut dan akan timbul rasa amarah dalam hati kita. Nah, dari amarah yang tidak terkendali ini, banyak hal-hal yang kita bisa lakukan yang keluar dari syariat dan akal kita. Seperti halnya bisa membunuh orang lain, membahayakan orang lain, memfitnah orang lain, agar apa? Agar emosi kita itu terluapkan terhadap orang tersebut. Dan bisa saja karena kemarahan kita yang menyala-nyala bisa mengakibatkan penyesalan seumur hidup. Karena kita marah terus membunuh orang, itu kan membuat penyesalan seumur hidup di dalam kehidupan kita. Misalkan kenapa kita dipenjara, itu kan akan menyisakan penyesalan seumur hidup. Nah, jika seseorang berlebihan dalam memunculkan amarahnya, dalam meluapkan amarahnya, maka hati dia itu akan dipenuhi oleh amarah. Ketika hati sudah dipenuhi oleh amarah, nasihat apapun yang diberikan terhadap orang itu, mau orang lain menasihati dia buat sabar, buat tidak berbuat seperti itu, jangan marah, tidak akan pernah didengarkan. Karena apa? Karena hatinya sudah mati, sudah dipenuhi oleh rasa amarah, oleh rasa dendam, oleh rasa ingin membalas orang tersebut. Nah, begitu pun dengan akal. Ketika akal sudah dipenuhi dengan rasa amarah, syarat-syaratnya itu akan lemah. Nah, ketika syarat-syaratnya itu lemah, kita juga tidak mampu untuk menampung nasihat-nasihat yang ada. Kita tidak akan pernah lagi mendengarkan nasihat-nasihat yang ada yang diberikan terhadap diri kita. Nah, sebagian ulama akhlak pun mengatakan bahwasanya amarah itu nyala api yang terambil dari nerakanya Allah yang menyala. Nah, walaupun amarah ini buruk, tetapi amarah ini memiliki sisi positif, yaitu ketika kita menyimpan amarah itu pada tempatnya, yang mana amarah tersebut bisa membuat kita semangat belajar, semangat beragama, seperti halnya Rasulullah. Bahkan itu tuh bukan termasuk amarah, tetapi keberanian. Jadi, sebaiknya sebisa-bisa kita tuh harus bisa menahan amarah kita, memaafkan kesalahan orang lain yang sudah menzalimi kita, yang sudah membicarakan kita, menghibati kita.
Nah, seperti halnya yang telah disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ilal maghfirah min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard. A'iddatul lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad-dara'i wal kadhimina wal ghaidh wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang mana artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini tidak main-main janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa menahan amarah. Allah janjikan surga. Ketika kita bisa menahan amarah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ketika kita bisa menahan amarah kita, memaafkan kesalahan orang lain, kita itu termasuk sudah berbuat kebaikan, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini tingkatan marah juga bertingkat-tingkat. Nah, yang pertama yaitu ifrad, berlebihan. Nah, itu berlebihan, keluar dari keseimbangan akal. Nah, jadi dia itu marahnya benar-benar meluap-luap, nyatanya seperti hanya bisa melakukan pembunuhan, membahayakan orang lain, atau bisa jadi membahayakan dirinya sendiri. Nah, seperti halnya Rasulullah SAW telah mengatakan amarah itu merusak keimanan, seperti halnya cuka merusak madu. Nah, ketika cuka sudah merusak madu, maka madu yang manis itu tidak akan manis lagi. Begitupun dengan keimanan, ketika amarah sudah masuk ke dalam hati kita, maka sudah tidak ada lagi keimanan, karena sudah terhalangi dengan rasa amarah kita. Nah, untuk tingkatan marah yang kedua yaitu yang iftidal, yang mana iftidal ini seimbang. Dia itu bisa menempatkan kapan dia marah dan kapan dia tidak. Kalau syariat dan akal tidak menyuruh dia untuk marah, maka dia tidak akan marah. Dan ini pun mungkin bukan disebut amarah, tetapi keberanian, seperti halnya dengan Rasulullah. Mereka menjadikan amarah ini untuk hal-hal yang positif, untuk agar bersemangat belajar, untuk lebih mendalami ilmu agama, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi ini yang bagus, potensi marah yang iftidal yang bagus, karena mampu menempatkan amarah itu pada tempatnya. Nah, yang terakhir yaitu yang tafrid, kekurangan, berada pada titik ekstrim kiri, yang mana dia tuh walaupun akal dan syariat menyuruh dia untuk marah, tetapi dia tuh tidak marah. Seperti halnya Rasul itu dihina, keluarganya dihina, harga dirinya diinjak-injak, tetapi dia tuh tidak marah. Nah, ini tuh sesuatu yang bahaya. Karena apa? Karena bisa jadi tingkatan yang tafsir ini lebih parah dari tingkatan yang pertama tadi, yang ifrod. Karena dia tuh tidak mempunyai sama sekali potensi marah, sedangkan seperti yang sudah disebutkan tadi, amarah itu memiliki sisi positifnya, yaitu agar membuat kita semangat. Jadi dia tuh tidak akan semangat untuk mencari ilmu, untuk belajar agama, kurang semangat. Karena apa? Karena tidak mempunyai potensi untuk marah gitu. Bahkan untuk berbuat amal ma'ruf nahi mungkar, dia itu takut dibenci oleh orang lain. Karena ketika kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, akan ada saja orang yang tidak suka dengan perbuatan kita. Seperti itu. Nah, di sini apakah marah yang berlebihan itu dapat kita hilangkan dalam diri kita? Nah, tentu saja bisa. Dengan apa? Cara yang pertama itu
dengan menghilangkan penyebab yang bisa memunculkan amarah kita, di antaranya membanggakan diri, sombong, suka melakukan kezaliman, bercanda yang berlebihan, mengejek orang lain. Mungkin menurut kita, bercanda kita itu sudah biasa, mengejek orang lain itu sudah biasa, tetapi menurut orang lain belum tentu seperti itu. Jadi perkataan kita, bercanda itu harus tahu bercanda itu sampai mana, seperti itu. Karena banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Nah, yang kedua itu mengingat selalu keburukan marah dan sebab yang akan ditimbulkan. Kita harus selalu ingat kalau kita marah terus kita membunuh orang, terus akan bagaimana? Akan itu akan menyesal sendiri, seperti itu. Yang selanjutnya itu yang ketiga, mengingat apa yang ada dalam Al-Quran, riwayat tentang pujian untuk orang-orang bisa menahan amarahnya, seperti tadi dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Rasulullah pun berkata bahwasanya barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menahan azabnya pada hari kiamat. Subhanallah kan, kalau kita bisa menahan amarah kita. Yang keempat yaitu hendaklah mengingat faidah lawannya al-ghadab, yaitu tenang, seperti itu. Nah, yang kelima yaitu perkataan, perbuatan kita itu tuh harus disandarkan kepada pikiran yang sehat. Jadi kita tuh jangan pernah melakukan sesuatu ataupun hal apapun itu atas dasar emosi, atas dasar mood kita. Jangan pernah. Kita tuh harus menyandarkan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita katakan, seperti yang tadi bercanda yang berlebihan, atas dasar akal yang menyuruh, gitu. Yang keenam, menghindari bersahabat dengan orang yang suka marah. Nah, karena apa? Karena teman juga salah satu hal yang berpengaruh ya dalam menentukan sikap kita atau sifat kita. Lingkungan, teman, persahabatan itu sangat-sangat bisa berpengaruh kepada sikap kita. Jadi hindarilah bersahabat, berteman boleh, asal mungkin jangan terlalu dekat. Kalau kita sudah mengetahui bahwa orang tersebut mudah marah, nah kita jangan terlalu dekat, karena bisa jadi kita juga akan memiliki sikap seperti itu. Nah, yang ketujuh selanjutnya itu hendaklah selalu meyakini bahwasanya semua berjalan atas kehendak Allah. Mau yang terjadi itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak, kita harus yakin bahwasanya itu sudah kehendak Allah, sudah takdir Allah seperti itu, bukan kesalahan siapapun. Jadi kita harus selalu mengingat bahwasanya yang terjadi di kehidupan kita, apapun itu, baik yang kita sukai atau yang kita benci sekalipun, kita harus yakini, jangan marah, bahwasanya itu adalah sudah takdir Allah, sudah kehendak Allah. Nah, yang kedelapan yaitu hendaklah selalu ingat bahwasanya marah itu suatu penyakit hati dan kekurangan akal. Seperti halnya kita lihat bahwasanya orang gila itu akan mudah marah dibanding orang yang akalnya sehat seperti kita gitu. Orang gila tuh marah-marah sendirian di jalan, seperti itu. Kita juga kan gak mau disebut orang gila karena mudah marah gitu. Nah, Rasulullah juga mengatakan bahwasanya bukanlah orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berkelahi, tetapi orang yang tetap tenang. Jadi tetap tenang dalam masa apapun, tetapi bukan selalu tenang kalau harga dirinya direndahkan, bukan selalu tenang, tapi bisa gitu menyalurkan potensi amarahnya itu pada sesuatu yang benar, gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu selalu ingat kekuatan Allah itu lebih besar daripada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita. Jadi kita tuh harus selalu ingat bahwasanya Allah itu lebih kuat daripada orang yang berbuat zalim, berbuat jahat kepada kita, tanpa kita mengotori, ibaratnya tanpa kita mengotori tangan kita sendiri, tanpa kita membalas dengan tangan kita sendiri. Allah sendiri akan membalasnya, karena kekuatan Allah lebih besar daripada kekuatan orang yang menzalimi kita. Nah, yang selanjutnya yaitu
cara agar kita bisa mengobati potensi amarah yang berlebihan, yaitu selalu yakin Allah itu mencintai orang yang tidak pemarah. Seperti tadi yang tadi disebutkan, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang tenang, yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang terakhir yaitu membayangkan jeleknya mukanya gerakan pada saat dia marah. Kita tuh harus membayangkan bahwasanya muka kita pas kita lagi marah tuh seperti apa, mau merah, jelek, atau apapun itu. Dan kita juga harus berpikir bahwasanya bagaimana pandangan orang-orang ketika kita marah. Pasti orang-orang tuh akan, "Ih, apaan sih si itu marah-marah banget, marah-marah terus," atau pasti jelek pandangan orang terhadap diri kita, gitu. Jadi dengan kita itu harus eh, apa, menghindari potensi marah yang berlebihan ataupun marah yang kekurangan, karena marah yang bagus itu yang tadi yang seimbang, karena mampu menempatkan kapan dia marah, kapan dia tetap tenang, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.